Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi pada mata kuliah taksonomi invertebrate, dan ini adalah materi yang terakhir dari Bapak. Yang Bapak akan bahas adalah hubungan kekerabatan antara invertebrate dan vertebrate. Kalau kita berbicara tentang hubungan kekerabatan, tentunya kita akan bicara tentang filogeni. Dan filogeni ini tentunya akan lebih valid didasarkan pada karakter genetik yang ada. Nah, hewan dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan morfologinya itu sejak awal sekali ilmu pengetahuan berkembang yang dikembangkan oleh Aristoteles, dan hipotesis mengenai evolusi mayor dari cabang-cabang kerajaan hewan, hubungan mereka satu dengan yang lain, dan rencana evolusi tubuh mereka didasarkan pada pertimbangan karakter, morfologi, dan perkembangan hewan yang berbeda kelompok. Seperti yang tampak pada gambar paling atas, di mana diklasifikasikan berdasarkan berbagai bentuk morfologinya. Nah, namun dalam 3 dekade terakhir, data molekuler yang paling jelas adalah urutan primer dari DNA dan protein telah memberikan perkiraan filogeni hewan yang valid, sehingga bukti morfologi dan adanya fosil dari hewan serta pendekatan genetik dapat digabungkan untuk melacak sejarah evolusi dan dapat merekonstruksi fauno filogeni dari hewan sehingga bisa lebih valid dan bisa lebih dipertanggungjawabkan. Karena tentunya kalau berbicara tentang fauno filogeni, maka kita akan berbicara terkait dengan genetik dan proses evolusi serta perkembangan tubuhnya yang kemudian bisa dikombin dengan ciri morfologinya. Nah, ini adalah uh, Animal Kingdom, di mana ada 9 filum utama: Annelida, Nematoda, Arthropoda, Platyhelminthes, kemudian Chordata, Porifera, Echinodermata, Cnidaria, dan Mollusca. Nah, kemudian ada turunannya lagi menghasilkan kelas. Umumnya kelas-kelas itu sendiri nanti terspesialisasi lagi ke dalam beberapa kelompok sampai dengan ordo, famili, dan spesies. Nah, Chordata merupakan superfilum yang sangat besar yang meliputi filum vertebrate dan sebagian lagi invertebrate, di mana Chordata ini sendiri nanti terbagi lagi menjadi kelas-kelas utama yang meliputi amfibia, reptilia, aves, kemudian mamalia termasuk dalamnya adalah manusia, kemudian pisces, dan pisces ini juga akan terbagi lagi menjadi ikan-ikan bertulang sejati maupun ikan-ikan bertulang rawan. Begitu juga dengan Porifera, Echinodermata, Mollusca, dan Cnidaria terspesialisasi lagi ke dalam kelas-kelas tertentu yang sudah kita bahas sebelumnya. Sementara ikan itu sudah kita akan bahas pada filum vertebrate pada mata kuliah yang lain. Nah, ini adalah klasifikasi hewan di mana banyak fitur hewan modern yang berevolusi selama periode Kambrium atau 540 juta tahun yang lalu, seperti jaringan dan organ pola perkembangan awal, simetris tubuh, segmentasi, lapisan germinal, dan koilom. Ketika hewan yang lebih besar dan lebih kompleks berevolusi, sel-sel khusus yang bergabung bersama untuk membentuk jaringan organ dan sistem organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsinya dengan secara kompleks. Nah, sehingga diawali dengan protista, kemudian atau multiseluler, kemudian berkembang ada yang memiliki jaringan dan tidak memiliki, seperti spong, dan memiliki jaringan. Ada terbagi lagi menjadi hewan yang berbentuk simetris radial, terbagi lagi menjadi simetris bilateral lagi dibentuk dengan kapasitas tubuhnya. Ada pseudozoil dan koilom, kemudian koilom lagi terbagi dan tersegmentasi pada beberapa filum sampai dengan deuterosom dan sebagainya. Ini adalah beberapa pembagian yang secara spesifik mampu mengklasifikasikan hewan secara umum sesuai dengan pendekatan morfologi dan akan divalidasi lebih jelas pada pendekatan genetik.
sehingga lebih valid dalam klasifikasinya. Ini seperti gambar sebelumnya yang menggambarkan bahwa mulai dari yang tidak memiliki jaringan khusus seperti porifera, kemudian yang memiliki jaringan terbagi lagi menjadi cnidaria, ctenophore, kemudian ada berbentuk itu yang berbentuk radial simetris, kemudian simetris bilateral simetris terbagi lagi menjadi deuterosom dan protosom, kemudian ada yang memiliki kutikula dan sebagainya, yang kemudian pembagian-pembagian ini tentunya sudah disesuaikan dengan kapasitas morfologi dan akan divalidasi dengan pendekatan-pendekatan genetik, sehingga klasifikasi dari hewan-hewan yang ada di dunia ini tentunya sudah disesuaikan dengan perbedaan dan kesamaan morfologi dan kemudian struktur filogeni yang menghubungkan, yang menentukan atau yang menunjukkan hubungan kekerabatan yang secara valid antar berbagai hewan, baik pada tingkat filum, kelas, dan seterusnya. Nah, ada transisi invertebrate ke vertebrate, di mana transisi invertebrate ke vertebrate adalah peristiwa besar selama evolusi kerajaan hewan. Vertebrate dan invertebrate memiliki beberapa transisi morfologi utama, di mana perbedaan utama antara vertebrate dan invertebrate adalah vertebrate memiliki tulang punggung atau tulang belakang, dan invertebrate tentunya tidak memiliki itu. Vertebrate memiliki endoskeleton yang terdiri dari jaringan yang termineralisasi berupa tulang dan tulang rawan, sedangkan sebagian besar invertebrate memiliki exoskeleton atau pelindung pada luar tubuh dan tulang rawan. Nah, itu adalah bentuk umum atau ciri umum dari vertebrate dan invertebrate, yang tentunya semuanya berawal dari eukariot, kemudian berkembang secara kompleks dengan berevolusi menjadi hewan vertebrate, dan hewan vertebrate ini lama-kelamaan berkembang secara kompleks sehingga membentuk beberapa kelas dari hewan vertebrate, dan terakhir adalah mamalia. Nah, transisi dari invertebrate ke vertebrate terkait dengan repertoire perilaku beragam pada hewan vertebrate yang dapat ditemukan pada organisme uniseluler sebelum awal pembentukan hewan vertebrate itu dan invertebrate, melalui proses spesialisasi dan adaptasi dari mekanisme leluhur yang kemudian menurunkan fungsi baru yang mendukung berbagai komponen dari perilaku metazoa atau hewan pada umumnya. Nah, hipotesis yang dominan adalah bahwa semakin besar ukuran sistem saraf vertebrate dalam hal peningkatan jumlah sel dan sinapsis atau yang menghubungkan saraf itu, dan spesialisasi regional otak adalah penentu utama, sehingga terbentuklah beragam hewan dengan kompleksitas tubuhnya yang kemudian berawal dari hewan eukariot, prokariot, kemudian berkembang menjadi hewan-hewan invertebrate, dan perkembangan-perkembangan selanjutnya membentuk hewan-hewan vertebrate melalui evolusi yang luar biasa panjang sesuai dengan perubahan lingkungan, bahkan sampai membentuk kompleksitas hewan mamalia. Itulah mekanisme transisi dari invertebrate ke vertebrate yang masih merupakan satu nenek moyang. Seperti pada gambar ini, bahwa evolusi molekular sinaps atau struktur penghubung sel saraf, di mana protein postsinapsis yang terdiri dari reseptor dan mesin pensinyalan sinapsis vertebrate muncul pada prokariot dan eukariot dan terkooptasi ke dalam sinapsis metazoa awal. Artinya awalnya sudah memiliki reseptor yang disebut dengan sinapsis ini. Panah merah itu menunjukkan bahwa dua duplikasi genom yang memperluas jumlah protein untuk menghasilkan proteom sinaps vertebrate yang sangat kompleks, dan dari situlah kemudian awal mulanya terbentuk hewan vertebrate yang awalnya berasal dari invertebrate, sehingga juga membentuk ada mamalia, kemudian ada fishes, amfibia, dan hewan-hewan vertebrate lainnya termasuk fishes. Nah, ini adalah klasifikasi hewan yang valid yang berdasarkan kesepakatan para saintis di dunia, di mana kemungkinan posisi alternatif untuk grup dengan posisi yang paling kontroversial ditunjukkan pada garis putus-putus itu yang masih diperkirakan.
Dan dalam kasus seperti kasus Stenopor dan Senasolomorpha, sistematis yang bias dalam pola evolusi. Kemudian yang menarik adalah Deuterosoma adalah clade yang diterima paling lambat dan lemah dibandingkan dengan dukungan untuk protostomia, di mana masih terjadi perdebatan yang begitu panjang tentang deuterostomia, di mana membaginya menjadi superfilum chordata yang kemudian terbagi menjadi urochordata, vertebrate, dan cephalochordata. Nah, cephalochordata ini sendiri contohnya adalah Amphioxus, itu nanti kita akan pelajari pada mata kuliah taksonomi vertebrate. Kemudian urochordata itu seperti tunicate dan vertebrate, hewan vertebrate seperti mamalia, kemudian Pisces, kemudian Aves, amfibia, reptilia sampai dengan mamalia, dan mamalia contohnya seperti manusia. Sementara protostomia itu umumnya adalah hewan-hewan invertebrate. Nah, kalau deuterostomia itu sebagian juga invertebrate dan ada juga yang vertebrate. Kemudian kalau kita berbicara tentang protostomia dan deuterostomia, hewan bertubuh simetris bilateral terbagi menjadi dua kelompok seperti klasifikasi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu deuterostomia dan protostomia. Pembagian didasarkan pada pola pembentukan embrio janin. Ini nanti kalian akan mendapatkannya pada mata kuliah SPH, struktur perkembangan hewan, pada masa awal pembentukan embrio ketika masih terdiri dari beberapa ratus sel dan berbentuk bola. Di salah satu sisi embrio akan timbul satu tonjolan dan belahan. Nah, dari belahan ini akan membentuk lubang dan sebagian sel akan bermigrasi ke dalam bola dan membentuk lapisan dalam tubuh. Nah, dan akibat dari proses ini akan terbentuk rongga tubuh yang disebut dengan koelom. Nah, gambar di samping sebelah kanan itu menunjukkan perbedaan antara protostomia dan deuterostomia. Nah, protostomia ini sendiri akan terbentuk awal adalah lubangnya adalah anus, kemudian terakhir terbentuklah mulut. Berbeda dengan deuterostom. Deuterostom itu agak berbeda dengan protostomia, nanti akan dijelaskan pada ini, yaitu pada hewan deuterostom lubang tempat masuk dan migrasinya sel-sel ini disebut dengan blastospor seperti pada gambar. Blastospor selanjutnya berkembang dan berfungsi menjadi anus dan rongganya menjadi rongga saluran pencernaan. Nah, mulut akan terbentuk bagian paling belakang, yaitu ketika pembentukan rongga berlanjut hingga terbentuklah lubang kedua di sisi lawan dari lubang blastospor ini. Sebaliknya pada hewan protostomia, lubang blastospor itu akan menjadi mulut dan lubang di sisi berlawanan berbentuk belakang akan menjadi anus. Itulah yang kemudian membedakan antara hewan deuterostom dan protostom. Sebagian besar semuanya protostom adalah vertebrate, sementara deuterostom itu sebagian adalah vertebrate dan sebagian lagi hewan invertebrate, yang nanti akan kalian pelajari lebih lanjut pada materi kuliah taksonomi vertebrate. Itu kalau kita berbicara perbandingan antara hewan deuterostom dan hewan protostom yang kemudian memang terbagi dan terklasifikasi menjadi klasifikasi tersendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang transisi evolusioner antara invertebrate dan vertebrate melalui pemrograman ulang metilasi di embryogenesis, dan di mana metilasi DNA adalah perubahan fenotip yang diwariskan dan tidak melibatkan perubahan urutan DNA yang mempengaruhi aktivitas dan ekspresi gen. Pemrograman ulang metilasi DNA selama embryogenesis tidak terjadi pada cnidaria dan protostomia seperti serangga, tetapi akan terjadi pada deuterostom seperti echinodermata, invertebrate, chordata, dan lebih jelas pada hewan-hewan vertebrate. Nah, pemrograman ulang metilasi DNA dikaitkan dengan pengembangan, reproduksi, dan kekebalan adaptif untuk hewan vertebrate tetapi tidak untuk invertebrate, sehingga kenapa hewan vertebrate itu sangat beragam sekali karena ada mekanisme adaptasi yang luar biasa terjadi sehingga berevolusilah hewan-hewan vertebrate ini.
Pemrograman ulang metilasi DNA telah berkembang secara sistematis selama evolusi hewan, terutama setelah evolusi transisi dari invertebrate ke vertebrate dan kemudian terakhir ke mamalia. Dari contoh von phylogeny yang digambarkan ini memang menunjukkan bahwa ada perubahan metilasi DNA dari fenotip yang memang sangat terkait, di mana perbedaan hewan-hewan protostom dan deuterostom itu tentunya sangat berbeda, dan terjadi pemrograman ulang metilasi DNA itu lebih tinggi terjadi pada hewan-hewan deuterostom seperti Echinodermata, invertebrate, chordata, dan lebih terspesialisasi lagi pada hewan-hewan vertebrate termasuk manusia, kemudian hewan-hewan mamalia yang lainnya. Dan contohnya diambil contoh penelitian dalam penelitian ini yaitu pada ikan zebra. Nah, ini menunjukkan bahwa hewan-hewan vertebrate dari hewan deuterostom memiliki tingkat evolusi yang sangat kompleks, sehingga wajar saja jika hewan vertebrate ini kemudian awal perkembangannya ribuan tahun sebelumnya memang berasal dari hewan-hewan invertebrate yang kemudian mengalami perkembangan evolusi yang luar biasa yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan, dan terbentuklah hewan-hewan invertebrate sampai pada tingkat mamalia. Nah, seperti materi kuliah sebelumnya, bahwa gen Hox ini memang sebagai pengontrol sumbu tubuh hewan, di mana gen Hox memiliki distribusi filogenetik yang luas dan kontrol morfologi pada sumbu tubuh utama dari hampir semua metazoa, dan diyakini bahwa perubahan dalam kode Hox menjadi penyebab kebaruan evolusioner dari hewan-hewan vertebrate maupun invertebrate. Nah, invertebrate hanya memiliki satu set gen Hox, sementara vertebrate memiliki banyak set gen Hox, sehingga sangat menentukan perkembangan morfologinya akibat dari kontribusi gen Hox sebagai pengontrol dan pengembangan tubuh dari hewan-hewan vertebrate. Seperti yang nampak pada gambar, bahwa gen-gen Hox memang terspesialisasi berbeda sesuai dengan posisi tubuh, di mana sekumpulan set gen Hox itu terletak dan mempengaruhi ekspresi gen-gen itu terekspresi akibat perubahan lingkungan, sehingga membentuklah berbagai bentuk tubuh yang memang beragam dan terspesialisasi pada film-film yang berbeda. Mungkin demikian materi kuliah yang bisa Bapak berikan secara singkat, semoga bisa difahami dengan baik. Bapak akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi kuliah ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.